Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya di channel 61,8% Technical Analysis Course. Ya, kali ini saya mau mau mulai memberikan upload video tentang bagaimana saya menganalisa menarik garis trendline, menentukan top dan bottom, menganalisa top dan bottom di selama ini yang saya suka upload di video analisa saham saya. Ya, emang udah cukup lama, hampir seminggu terakhir saya post itu tanggal 12 Juni. Jadi ya udah seminggu lebih sih saya nggak upload lagi video. Cuman ya kali ini saya coba untuk mulai mengupload cara bagaimana saya menganalisa. Baik, ini saya munculkan email nanti karena di setiap sesi saya akan berikan sebuah tugas ya. Saya berharap ini teman-teman bisa kerjakan tugasnya karena itu juga untuk ngelatih kita supaya kita bisa terbiasa dalam menganalisa pergerakan menggunakan konsep tren ini. Oke. Sebelum masuk, saya mau ini pengantar aja sekilas bahwa ada dua analisa dalam menganalisa pergerakan, ya dua jenis, analisa fundamental dan analisa teknikal. Analisa fundamental yaitu berbicara analisa simpelnya itu orang lihat dari data bagaimana perusahaan itu, kalau di secara makronya gimana negara itu dan yang lain-lain. Kalau teknikal ya berdasarkan pergerakan harga itu sendiri. Saya nggak bilang bahwa fundamental lebih baik dari teknikal atau sebaliknya, karena sebenarnya kalau orang yang cukup fanatik megang analisa baik fundamental teknikal, mereka punya jargon yang kuat yang kadang-kadang fundamental nggak penting, teknikal nggak penting. Tapi bagi saya kalau kita mau menganalisa pergerakan, saya pikir dua-duanya harus kita pelajarin. Cuman tinggal kita lihat kita lebih cocok suka di mana. Karena kalaupun akhirnya mempelajari fundamental, saya pun sudah mulai melihat, tapi hanya sekedar berita atau kalau di saham hanya lihat di rasio-rasionya. Padahal kan fundamental nggak segampang itu gitu. Saya ketemu dengan salah satu teman saya yang menganalisa fundamental, bahkan bisa memprediksi pergerakan harga kemungkinan di mana, itu detail banget ngebedahnya. Jadi bagi saya kalau namanya analisa di dunia keuangan, kita memprediksi pergerakan tidak ada yang mudah gitu. Simple sih analisanya atau pergerakan menarik garis dan segala macam kalau udah biasa, tapi nggak hanya sebatas itu, kita harus benar-benar dalemin gitu. Ya itu aja pengantar, saya nggak akan terlalu banyak. Ya karena sekarang saya ngebahas karena saya juga orang teknikal, jadi saya akan lebih banyak kita ngebahas tentang bagaimana analisa teknikal. Ada 3 falsafah, ya ini jargonnya orang teknikal, ini juga yang menjadi dasar. Kadang-kadang orang teknikal udah nggak peduli, fundamental nggak dilihat gitu. Tapi sekali lagi saya tidak mau mempertajam perbedaan itu karena dua-duanya penting teman-teman, jadi kita harus pelajarin. Oke, tapi ini sekilas tentang teknikal. Jargonnya adalah 1. Market action discount everything, 2. Price move in trend, 3. History repeat itself. Poin 1 ini yang menjadi poin bahwa semua pergerakan itu tercakup di dalam grafik itu sendiri, di pergerakan harga itu sendiri. Psikologi semuanya ada di situ, makanya udah nggak ngelihat lagi yang lain gitu. Itu orang-orang teknikal. Yang kedua ya harga bergerak di dalam tren. Kalau harga bergerak di tren, ya berarti kita harus memahami trennya seperti apa gitu. Yang ketiga, sejarah akan berulang. Nah makanya kalau di video-video yang saya upload bagaimana saya menganalisa pergerakan, di situ ada alternatif 1, alternatif 2, karena saya akan melihat semua histori yang sudah terjadi untuk diproyeksikan yang terjadi ke depan. Makanya penting banget untuk kita benar-benar cukup dalam gitu untuk melihat pergerakan harga sebelumnya. Jadi bukan pekerjaan yang sia-sia kita memprediksikan harga sebelumnya, tapi justru ketika kita memprediksikan harga yang sudah terjadi, sebenarnya kita akan bisa memprediksi harga ke depannya.
Oke, eh, kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya saya mau garis bawain gini teman-teman. Eh, Analisa yang saya bagikan, saya mau menggunakan konsep tren, saya menarik garis trend line, dan saya menentukan dulu top dan bottom, saya mengidentifikasikan di mana top dan bottom. Karena bagi saya dan apa yang udah saya pelajarin dan selama ini saya akhirnya bertrading juga menggunakan itu, dan melalui buku-buku yang ada, buku-buku teknikal, menentukan top dan bottom, menganalisa, menarik garis trend line itu adalah menjadi dasar pertama dalam kita memprediksi, dalam kita menggunakan analisa teknikal. Teman-teman bisa baca buku, saya mau ngasih tahu ini buku dan saya tidak terafiliasi dengan penulis ataupun penerbitnya, tapi ada satu buku bagus bahasa Indonesia yang bagi saya sementara ini saya ngerasa ini yang terbaik yang saya baca, Technical Analysis for Mega Profit, penulisnya Pak Edianto Ong. Itu bagus sih bagi saya karena dia detail, buku ini cukup banyak dan dasar awalnya itu berbicara top dan bottom, garis trend line, konsep trend. Yang disimpulkan bahwa itu semua ada di Dow Theory. Dan buku ini sama dengan saya baca juga kalau di John Murphy ada buku bahasa Inggris ya, Technical Analysis of the Financial Market. Itu sama isinya karena di dalam juga bahkan nanti ada Elliott Wave, ada chart pattern dan segala macam. Nah, ketika kita udah menguasai dasar ini, maka kita akan bisa combine teman-teman dengan apapun. Ada chart pattern, di situ ada triple bottom, triple top, di situ ada head and shoulder, di situ ada banyak ya, flag, istilahnya banyak banget. Nah, ketika kita sudah bisa mengidentifikasikan, kita bisa melihat ke situ. Dan terakhir justru kita belajar tentang indikator. Sekali lagi ini opini saya ya teman-teman sekalian. Banyak orang langsung belajar indikator dulu. Bukan nggak boleh, tapi orang-orang pengen gampang ya. Karena indikator itu hanya melihat pergerakan berdasarkan statistik matematikanya gitu, hitungan statikanya. Nah, dan kadang-kadang rumusnya pun nggak dilihat, yang dilihat adalah contoh moving average. Kalau garis periode yang kecil di atas berarti ini uptrend. Nggak sesimpel itu gitu. Walaupun makanya pelajaran indikator itu di akhir dia menjadi penambahan dalam menganalisa. Dan ya walaupun lama-kelamaan kalau kita udah biasa pakai indikator, kita udah tahu sinyal palsunya ketika dia tidak memberikan sinyal yang pas gitu, itu bisa kelihatan. Tapi sekali lagi ternyata awalnya bukan itu teman-teman. Teman-teman baca di buku yang tadi saya sebutin bahwa awal itu adalah bagaimana kita mengidentifikasikan sebuah top dan bottom dan menarik sebuah garis trend line. Jadi pada dasarnya kita harus belajar dulu konsep trend tentang gelombang, mengidentifikasikan. Oke. Maaf ini panjang, itu yang membuat saya juga mengatur buat video ini cukup lumayan effort yang besar karena ya sudah lama saya juga tidak mengajar lagi karena dulu saya pernah punya pelatihan juga, tapi ya saya mau bagikan lewat channel saya di YouTube ya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Ya, kita langsung masuk aja. Jenis-jenis grafik saya akan bahas sedikit aja, cuman 3, ada bar chart, candlestick, dan line chart. Yang kita pakai hanya candlestick. Saya nggak akan detail bar chart dan line chart. Teman-teman bisa cari yang lebih dalam lagi biar durasi video per videonya nggak panjang karena kita akan cukup lumayan. Saya nggak tahu nih akan dibagi berapa segmen karena saya juga nggak akan mau panjang-panjang bikin videonya. Oke, candlestick. Kita fokus di candlestick. Candlestick terbentuk kalau yang warna biru, hijau, warna hijau ini nilai close-nya ada di atas, open price-nya ada di bawah. Jadi kalau kondisi close ada di atas open, maka dia disebut candle bullish. Posisi harganya naik. Yang shadow atas ini high dan low. Bearish juga sama, di mana open-nya itu ada atau close-nya itu ada di bawah open. Nah, saya walaupun ini banyak perbedaan di kalangan orang-orang teknikal juga bahwa analisa, ada yang memakai close price, ada yang memakai high price atau low price. Tapi saya memakai close price. Kenapa? Nilai close
itu menjadi dasar bagi menyatakan candle ini bullish atau bearish gitu. Itu jadi saya memakai nilai close. Oke. Yang kedua, ini dasarnya dulu tentang rentang waktu, time frame. Time frame itu ya gambaran sekilasnya kalau di chart teman-teman pasti ada semua, bisa memilih pilihan time frame yang mana. Cuman saya memakai time frame itu istilahnya gini. Di dalam satu candle monthly maka akan terbentuk 24 candle daily. Nah, di analisa pergerakan, analisa teknikal, semakin banyak data yang dikasih, maka semakin mudah untuk kita bisa menganalisa pergerakan, atau semakin komplit dalam kita menganalisa pergerakan, karena kita butuh rentang yang besar dalam memprediksi. Jadi contohnya kayak gini, ini candle, ini time frame menggunakan time frame monthly. Lihat di sini kurang lebih ada 30 candle. Ketika di dalam ini satu saham, ini IHSG teman-teman, pergerakan candle 30 di monthly terjadi berapa ratus candle ini di time frame daily. Nah, lihat. Ini saya cuma bisa melihat pergerakan cuma begini gitu, atau hanya candle ini turun aja. Nah, tapi begitu kita lihat di daily, candle turun ini ternyata ngebentuk pola gelombang. Nah, itu yang saya bilang kita akan jadi komplit dalam memprediksi, dan di analisa akhir nanti saya juga akan bilang time frame ini saya pakai untuk menyatakan sebuah bottom atau top fix di time frame yang lebih besar. Oke, keep dulu aja, kita lanjut. Ya, sekarang kita langsung masuk ke dalam tops dan bottom. Ini titik krusial yang paling cukup lumayan dan lumayan susah juga dalam kita melihat pergerakan top dan bottom. Nah, cuman ini definisinya. Harga tertinggi atau top adalah harga yang mempunyai nilai close yang paling tinggi di antara kumpulan harga yang ada. Harga terendah adalah harga yang mempunyai nilai close yang paling rendah di antara kumpulan harga yang ada. Nah, seperti yang tadi sebut, kenapa kita memakai nilai close dari sebuah harga? Karena harga close yang menyatakan harga di dalam candle tersebut naik, bullish atau turun, bearish. Teman-teman udah tahu ya istilahnya kenapa naik disebut bull, turun disebut bearish, itu nanti aja teman-teman cari tahu aja. Ya, ini tentang top dan bottom. Nah, kumpulan harga. Sekarang saya langsung kasih clue. Nah, misalkan dihadapi nih harga segini, nih harganya, kita dikasih grafik segini. Dengan harga segini tentukan top dan bottom. Ini saya langsung kasih bayangan ke teman-teman. Ini top, ini bottom, ini top, ini bottom, ini top, ini bottom. Kalau kita yang baru mungkin kadang-kadang bingung. Makanya ini saya kasih untuk teman-teman bisa kebayang dulu. Makanya nanti di tugas tolong dikerjakan, karena itu penting untuk kita akhirnya bisa mengerjakan. Jadi top dan bottom, saya langsung begitu saya dikasih data ini area top dan bottom. Ya, teman-teman bisa melihat top dan bottomnya seperti apa. Yang kedua, ini top dan bottom. Banyak top dan bottom. Nih, ini top. Jadi saya identifikasikan. Ketika saya melihat harga dibuka, saya langsung identifikasikan yang mana top, yang mana bottom. Saya garisi, saya tandain. Nah, itu teman-teman. Jadi ini tentang top dan bottom. Kalau kan tadi definisinya top adalah kumpulan dari harga yang paling tinggi. Ya, saya bilang kalau keseluruhan harga ya udah ini bottom, ini top, bisa nggak? Bisa. Saya identifikasikan itu aja. Tapi kenapa ada di sini ikutin aja, nanti teman-teman bisa tahu. Nah, ketika kita sudah menarik kesimpulan top dan bottom, apalagi yang harus kita pelajarin? Oke. Top dan bottom seperti tadi, ketika dihadapin gambar, teman-teman bisa menganalisa seperti apa. Sekarang saya mau masuk gelombang harga, karena di sini poin juga untuk kita menarik sebuah garis di dalam pergerakan. Gelombang harga. Setiap pergerakan harga membentuk sebuah pola gelombang. Sebuah gelombang terdiri dari impuls dan koreksi. Impuls adalah pergerakan harga yang memiliki level yang panjang di dalam sebuah gelombang. Koreksi, pergerakan harga yang memiliki level pendek di dalam sebuah gelombang. Dan berlawanan dengan pergerakan harga yang panjang, impuls. Jadi, koreksi selalu ada di sebelah kanan impuls. Nah, ini impuls, ini koreksi, berarti ini adalah gelombang naik. Lihat, kalau saya menyatakan ini adalah top
top, ini bottom, kira-kira kalau saya tarik garis dari mana ke mana? Apakah mengikuti kaidah gelombang? Bukan. Gitu. Jadi ketika udah menentukan di mana top dan bottom, kita tarik nih. Dan definisi tentang gelombang adalah terbentuk oleh impuls, di mana impuls lebih panjang, dan koreksi lebih pendek dari impulsnya. Dan koreksi selalu di sebelah kanan. Ingat, koreksi selalu di sebelah kanan dan selalu berlawanan dengan impuls. Jadi, nah kita lihat gelombang terdiri dari dua jenis. Kalau tadi gelombang naik, ada gelombang turun. Oke, ada dua jenis ya, gelombang naik dan gelombang turun. Definisi gelombang tadi udah saya jelaskan di sana di sebelumnya, memiliki dua harga terendah. Ini gelombang naik, ini gelombang turun. Lihat nih, memiliki dua harga terendah bottom. Jadi kalau gelombang naik itu selalu ada dua bottom dan ada satu top di tengah-tengah. Dan bottom terakhir tidak boleh lebih rendah dari bottom sebelumnya. Istilahnya banyak. Nah, kalau gelombang naik, gelombang turun terdiri dari dua top. Dimulai dari top. Kalau gelombang naik dimulai dari bottom. Kalau gelombang turun dimulai dari top. Memiliki satu bottom di tengah-tengah top, dan top terakhir tidak boleh lebih tinggi dari top sebelumnya. Ingat, koreksi selalu di sebelah kanan. Oke, nah ciri-ciri sebuah gelombang. Koreksinya tidak boleh lebih besar dari 100%. Oke, ini pertama. Idealnya berkoreksi di antara 38,2, 50, dan 61,8%. Bilangan apa ini? Teman-teman bisa jawab sendiri nanti. Gelombang naik areanya di sini, gelombang turun juga area sini. Di poin 2 disebutkan idealnya sebuah koreksi, idealnya sebuah koreksi, tetapi ada kondisi di mana sebuah gelombang tidak akan berkoreksi dengan ideal. Nah, jadi nanti tidak nyampe ke sini ya bisa aja. Atau bisa juga kan dia lewatin 100 bisa gitu. Tapi sekali lagi ini kita cuma memprediksikan dulu gelombang, ciri-ciri sebuah gelombang. Oke, kurang lebih itu. Sekarang saya mau ngasih tugas, identifikasikan sebuah gelombang di chart di bawah ini. Dan kalau udah, saya minta teman-teman tolong email ke sini teman-teman, 61.8% tac@gmail.com, untuk nanti saya bisa periksa. Nah, tugasnya ada 3 di sini. Ini gelombang yang tadi saya udah liatin, saya udah tentukan teman-teman top dan bottomnya. Kira-kira tentukan garis trend line. Kalau di Word bisa, pokoknya garis aja. Mau di print terus teman-teman garis pakai penggaris boleh. Ingat, ikutin dengan ciri-ciri gelombang gitu yang tadi saya sebutin. Ini saya udah tentukan top dan bottomnya. Tapi teman-teman koreksi juga, bener nggak ini top dan bottomnya gitu. Yang kedua, ini analisa teman-teman pergerakan harga ini di mana top dan bottomnya. Terus bentuk sebuah gelombang. Yang ketiga ini. Oke. Kalau udah dapat, saya minta teman-teman boleh share ke saya. Ya, saya mudah-mudahan seminggu sekali saya akan upload video pembelajaran. Tapi mungkin dalam tengah-tengah itu juga saya akan analisa pergerakan saham karena udah lama juga. Saya akan analisa. Ada beberapa yang emang saya tunggu, cepin dan segala macam gitu. Ya, itu aja mungkin sementara ini video dari saya. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengerjakan dan bisa email ke saya, buka lagi, silakan diulang-ulang. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa menambah referensi teman-teman dalam menganalisa pergerakan harga ke depannya. Baik, itu aja. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di channel saya dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.